Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah dimanapun berada. Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Bulan yang dinantikan oleh siapapun juga yang selalu memiliki iman di dadanya. Bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang diharapkan bisa menjadi pembaruan spiritual kita. Bulan yang bisa memperbaiki akhlak kita. Pun juga yang terpenting, bulan yang bisa kita gunakan untuk memperkuat, membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya semua umat Islam di seluruh dunia berharap setiap tahunnya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun demikian, ternyata tidak semua bisa mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Karena apa? Ternyata di antara sebagian saudara-saudara kita tidak menyiapkan secara khusus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Lalu apa yang mesti kita siapkan? Tentunya yang harus kita siapkan adalah batin kita, dan kita harus menata hati kita. Kenapa hati yang harus kita siapkan? Kenapa hati harus kita tata? Karena ternyata sahabat-sahabat filah semua, hati yang sudah siap, batin yang sudah siap, ketika kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, memberikan dampak yang luar biasa ketika kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita harus ingat, hati yang Allah ciptakan untuk kita ini menjadi pusat segala niat dari ibadah dan semua perbuatan kita. Hati adalah tempat bersemainya, tempat bersemayamnya iman di dalam diri kita. Dan yang paling lebih utama lagi, hati adalah sebagai penentu nilai dari setiap amal, ibadah, perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Maka ketika bulan suci Ramadan tiba, sungguh sangat disayangkan ketika batin kita, hati kita tidak kita siapkan. Sungguh sangat disayangkan ketika Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa di bulan suci Ramadan, kita tidak bisa melaksanakan sebagaimana yang diharapkan Allah melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sahabat filah dimanapun berada, mari mumpung Allah masih memberikan waktu yang cukup kepada kita, kita siapkan batin kita, kita siapkan hati kita, kita tata. Karena apa? Ketika Allah sudah mendatangkan bulan suci yang mulia untuk kita, dan kita siap menerima keberkahan bulan suci Ramadan, insya Allah dengan hati yang sudah siap, batin yang sudah siap, akan memberikan dampak kepada kita, akan bisa memberikan perubahan yang luar biasa untuk kita. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang menjadi cukup, dari yang kemarin penuh dosa akhirnya terhapus semua dosa-dosanya. Karena kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, dan hidayah itu hanya bisa diterima ketika hati sudah kita tata. Sahabat filah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menegaskan, di setiap tubuh manusia ada segumpal darah, di mana segumpal darah itu, ketika segumpal darah itu baik, akan baiklah seluruh tubuh kita. Tapi ketika segumpal darah itu rusak,
rusaklah seluruh yang ada dalam tubuh kita. Tahu kan kita, segumpal darah itu apa? Segumpal darah itu adalah hati kita. Untuk itu sahabat filah semuanya, mari sekali lagi kita ajak, kita siapkan dengan benar batin dan hati kita tata. Karena kita tahu bahwa hati menjadi penentu kualitas hidup kita. Hati menjadi cermin dari setiap kehidupan, menjadi cermin dari setiap perbuatan, termasuk ibadah kita. Sebagaimana tadi Rasulullah mengatakan, ketika hati baik, insya Allah ibadah kita pun baik, perilaku kita baik. Sehingga ketika nanti datang bulan suci Ramadan, Allah memberikan perintah apapun juga, Allah memberikan larangan apapun juga, kalau hati sudah ditata, hati sudah menjadi baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Sebagaimana yang diharapkan Allah ketika setiap datang bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diharapkan dari Allah ketika memerintahkan kita berpuasa adalah agar bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sementara yang harus kita ketahui, takwa itu bermuara dalam hati kita. Ketika hati sudah siap untuk menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, insya Allah segala kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan akan bisa kita laksanakan dengan baik. Beribadah, berbuat kebaikan, atau apapun yang sudah Allah tuntunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, bisa kita raih, bisa kita lakukan ketika batin kita, hati kita sudah benar-benar kita siapkan sejak dini. Untuk itu sahabat filah rahimakumullah, mari kita sambut Ramadan dengan penuh gembira. Kita sambut Ramadan dengan penuh semangat. Kita harus punya satu tekad. Bulan Ramadan harus menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika hati sudah siap, insya Allah ketika Ramadan sudah datang menghampiri kita dan kita menyambutnya dengan gembira, maka setiap perbuatan apapun, ibadah apapun, Allah akan lipat gandakan pahala yang luar biasa untuk kita. Sehingga apa yang diharapkan oleh Allah, kita bisa memenuhinya. Intinya bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, takwa itu posisinya di hati kita. Ketika hati kita baik, ibadah kita menjadi baik, perilaku kita menjadi baik, maka sekali lagi diharapkan ada perubahan yang signifikan dalam diri kita untuk kita menjadi pribadi yang baik. Kita sudah diberikan seperangkat organ dalam tubuh kita. Allah memberikan begitu lengkap bagian-bagian dalam tubuh kita. Terlebih lagi Allah memberikan hati. Mari kita manfaatkan. Kita pergunakan sebaik-baiknya hati kita. Insya Allah hati yang baik akan menyebabkan perilaku kita dalam keseharian kita, apalagi nanti di bulan suci Ramadan, itu pun akan menjadi baik. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang akhirnya kita akan dikatakan oleh Allah dengan sebutan yang kalau kita rasakan, sebutan yang menyakitkan. Sebagaimana Allah telah sampaikan dalam surat Al-A'raf, bahwa besok di neraka penghuninya adalah kebanyakan jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, tapi tidak pernah digunakan untuk memahami segala petunjuk dari Allah.
Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga, tidak pernah digunakan untuk mendengarkan yang baik. Mereka diberikan mata, tidak digunakan untuk melihat yang baik. Akhirnya apa? Allah mengatakan kepada kita, ulaika kal an'am. Kita seperti hewan. Bayangkan, kita disebut Allah, kita seperti hewan. Ini kalau kita ngobrol sesama manusia, kita dikatakan seperti hewan. Saya yakin kita tersinggung, kita marah. Dan ini yang mengatakan adalah Allah langsung. Kita dikatakan seperti hewan. Balhum Allah. Bahkan kita lebih hina dari hewan. Bayangkan, Allah sampai mengatakan seperti itu. Maka sahabat filah dimanapun berada, yuk kita syukuri, kita nikmati, kita manfaatkan, kita tata hati kita, agar kita tidak seperti yang dikatakan Allah, tidak seperti hewan. Kita tahu semua hewan seperti apa. Salah satu yang kita lihat yang namanya hewan, makhluk yang tidak pernah punya kata malu, itu hewan. Kita bisa lihat setiap hari Minggu, hari Ahad, di kota kita ada acara Car Free Day. Kita bisa lihat ada hewan yang selalu ikut Car Free Day. Apa di sana? Kuda. Kita bisa melihat bagaimana kuda didandani, dihiasi oleh pemiliknya. Pakai topi yang bagus, pakai perhiasan yang bagus, pakai kacamata keren, pakai sepatu keren, pakai sabuk keren. Tapi dia tidak pernah bercelana. Sehingga ketika dia jalan, kita bisa melihat betapa tidak punya malunya kuda. Jalan dengan santainya. Kalau orang Jawa mengatakan, dul gundal gandul, gandule gundal gundal. Karena tidak punya malu. Itulah kuda. Apalagi kalau kita nanti disamakan dengan kuda, tentunya kita malu. Untuk itu, yuk berusahalah. Gunakan hati dan semua perangkat organ yang Allah berikan kepada kita, agar kita menjadi orang yang baik. Dimulai dari bulan suci Ramadan. Hati yang baik akan menjadi cerminan dari perilaku kita. Perilaku kita pun menjadi cerminan dari hati kita. Ketika kita selalu berbuat baik, beribadah dengan baik, itu mencerminkan hati kita baik. Ketika kita berlaku jelek, berbuat buruk, itu pun mencerminkan bahwa hati kita buruk. Mari kita jaga hati kita. Untuk bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya, jangan sampai melukai siapapun. Jangan sampai menyakiti siapapun. Karena hati yang baik akan selalu berusaha untuk bisa membuat orang lain senang, membuat orang lain nyaman. Karena kita memiliki hati. Termasuk juga ketika kita berkeluarga, hendaklah kita selalu baik kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada saudara-saudara kita. Mari kita tunjukkan, karena kita memiliki hati yang tertata, insya Allah perilaku kita, sikap kita kepada mereka pun juga akan menjadi baik. Jangan sampai suami menyakiti istri, istri memaki suami, orang tua membentak anak-anak, atau kita benci pada orang tua. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Kita sudah memiliki hati yang kita tata. Kita sudah memiliki hati yang kita siapkan untuk menyambut di bulan suci Ramadan. Satu lagu, syair lagu, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi pasangan suami istri. Jangan saling menyakiti. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisnya istri, tangisnya bidadari. Jagalah suami, jangan engkau maki. Murkanya suami, nerakanya si istri. Nah,
Ini gambaran untuk kita semua. Apapun yang kita lakukan, sekali lagi, bercermin dari hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan inspirasi, khususnya untuk diri kita masing-masing. Dan mari kita berlomba-lomba, sebagaimana perintah Allah, untuk kita selalu berlomba di dalam kebaikan, karena kita mencoba bercermin dari hati kita. Kita ingin menjadi inspirasi kebaikan bagi siapapun juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.